Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Sol 10, saya sekarang berada di kantor KPU Kabupaten Ketapang. Saya bersama Ketua KPU Kabupaten Ketapang yang baru, mungkin masih banyak yang belum mengenal. Beliau adalah Abdul Hakim. Nah, ini sehubungan dengan telah diumumkannya daftar calon tetap, daftar calon sementara maksud saya, agar mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Jadi sejak tanggal 19 dan akan berakhir tanggal 23 bulan Agustus ini. Bang Hakim, ini tanggapan seperti apa yang diharapkan dari masyarakat kepada daftar calon sementara ini? Baik, saya rawat sedikit ya Pak, bahwa publikasi DCS itu tanggal 19 sampai tanggal 23. Oh ya. Di media cetak maupun di radio. Ada, kalau radio kita kerjasama dengan RKK. Dari tanggal 19 sampai tanggal 23 itu KPU sesuai dengan PKPU mempublikasikan daftar calon sementara yang memenuhi syarat selama 5 hari berturut-turut, baik itu media cetak maupun media-media online yang lain. Tapi di tanggapan masyarakat itu dimulai tanggal 11 berakhir di tanggal 28. Oh, tanggal 28 berakhirnya. Tanggal 28. Artinya masyarakat boleh dan berhak memberikan tanggapan terkait daftar calon sementara bacalek-bacalek dari semua partai yang sekiranya bagi masyarakat ini tidak memenuhi syarat. Nah, contoh kalau yang dianggap tidak memenuhi syarat itu seperti apa? Misalkan kita itu kan KPU bersifat pasif, sesuai dengan dokumen yang diserahkan oleh partai maupun bacaleknya di KPU. Masyarakat sendiri yang lebih tahu tentang bagaimana bacalek itu sendiri. Kayak contoh misalkan dari pekerjaan. Nah, pekerjaan ini maksudnya apa nih? Pekerjaan itu kan yang diterima oleh KPU sesuai dengan KTP. Jika KTP-nya wira swasta, maka akan kami verifikasi wira swasta. Tapi tidak menutup kemungkinan bacalek tersebut juga ada yang statusnya pegawai negeri sipil. Ada juga yang bacalek yang menerima mendapat anggaran atau gaji dari APBN. Nah, ini juga berarti misalnya kepala desa barangkali. BPD sampai ke kadus juga, kan menerima kadus juga kepala dusun anggaran dari negara. Masyarakat yang mengetahui silakan cek di website KPU, laman website juga termasuk di koran. Kita ada kerjasama dengan kalau artinya masyarakat bisa mencek kalau masyarakat menemukan ada caleg-caleg yang seperti ini. Nah, cara masyarakat melapor ke KPU seperti apa? Masyarakat diharuskan sesuai dengan PKPU juga bahwa masyarakat sendiri yang harus datang ke kantor KPU. Oh, datang ke kantor KPU. Jadi tidak bisa per telepon, tidak bisa online segala macam itu. Betul, tidak bisa. Sehingga masyarakat sendiri yang datang langsung ke kantor KPU membawa alat bukti yang dianggap tidak tepat. Nah, misalnya kan begini, masyarakat hanya memberikan informasi kalau misalnya orang tuh dia ini kadus misalnya. Masyarakat kan agak sulit ya membawa alat bukti kan kalau dia sebagai kepala dusun. Nah, tapi kalau dia memberikan laporan saja ke KPU seperti apa kalau seperti itu? Sesuai dengan PKPU itu karena harus disertai dengan alat bukti, Pak. Harus disertai dengan alat bukti sehingga laporan atau tanggapan masyarakat kita akan masukkan ke aplikasi. Nanti di tanggal 29-nya kita akan melaksanakan rapat untuk menentukan hasil tanggapan masyarakat seperti apa. Jadi tanggapan masyarakat tidak bisa misalnya mereka cuma memberikan informasi saja. Artinya itu kan mesti ditampung KPU. Mungkin tim KPU akan datang ke lokasi tersebut gitu. Sifatnya sekali lagi saya sampaikan bahwa KPU sifatnya pasif. Sifatnya pasif.
Ketika ada tanggapan masyarakat yang masuk, maka harus juga disertai alat bukti. Nah, mungkin juga kalau KPU harus cross check segala macam ke instansi segala macam, itu bukan wewenang KPU lagi. KPU sifatnya pasif. Tapi cross check atas informasi yang masuk masa tidak bisa dilakukan? Wilayahnya lain, Pak. Ada di tetangga sebelah mungkin proses-prosesnya di situ. Kalau di KPU nanti juga ada tahapan khusus yang memang untuk meng-cross check melibatkan lembaga lain. Oh, ada tahapan khusus. Kalau di tanggapan masyarakat saat ini, posisinya masyarakat sendiri yang datang ke kantor KPU, kemudian membawa alat bukti, dan alasan-alasan yang sekiranya bisa kami terima. Oh, seperti itu ya. Jadi selain soal pekerjaan, misalnya mungkin juga soal ijazah. Betul. Berarti gitu ya. Berarti masyarakat bisa memberi. Atau selain dua hal ini, hal lain yang bisa dilaporkan masyarakat seperti apa? Yang jelas tentang administrasi, Pak ya. Administrasi yang sekiranya tidak sesuai dengan syarat menjadi caleg, ditetapkannya menjadi DCT nanti di tahapan berikutnya, itu menjadi silakan sampaikan begitu. Kalau misalnya ada caleg yang sudah terbukti sebagai pecandu narkoba atau mereka yang residivis, itu masuk dalam ini kan? Kan kita sekali lagi bahwa administrasi yang disampaikan ke KPU itu ada surat kesehatan, ada hal-hal lain, administrasi lain. Sekiranya misalkan masyarakat mempunyai bukti bahwa yang bersangkutan yang tadi Bapak sebutkan tadi pecandu dan segala macamnya, silakan sampaikan. Alat bukti ya. Siapa tahu misalnya dalam 1-2 hari ini ada bacalek yang tertangkap oleh polisi. Betul. Oke. Nah, terus dari sekarang berapa DCS ini? Berapa jumlah DCS Ketapang itu? DCS Ketapang itu 561 orang. 561 dari yang memenuhi syarat. Ya, dari beberapa partai. Di bulan Mei pengajuan awal itu ada 701 bacalek dari 18 partai politik yang menyampaikan. Kemudian di masa perbaikan administrasi itu menjadi 627. Berarti ada jauh juga pengurangannya ya? Ada beberapa partai yang tidak melakukan perbaikan administrasi. Selanjutnya di pencermatan rancangan DCS di tanggal 6 sampai tanggal 11 Agustus itu menjadi 625, berkurang 2. Kemudian di akhir di tanggal 18 Agustus kami tetapkan yang memenuhi syarat untuk DCS itu sebanyak 561. Jadi dari 701 berkurang menjadi 561. Wah, cukup banyak juga. Bang, sampai hari ini kan sudah mulai berjalan nih harusnya laporan. Sudah ada kan laporan masyarakat yang masuk? Belum ada. Dari tanggal 19 kami standby, kami tunggu tim teknis penanganan pemilu juga. Itu dari jam berapa KPU standby? Standby dari jam 8 sampai jam 4 sore. Oh, jam 4 sore. Dan itu akan berakhir pada tanggal 28 nanti. Oke, jadi masyarakat Ketapang apabila menemukan seperti yang dinyatakan Bang Abdul Hakim, silakan saja langsung datang ke kantor KPU untuk memberikan laporan. Gratis dan tidak kenakan bayar. Pak Hakim, terima kasih atas bincang-bincangnya. Mungkin next banyak seputar KPU yang akan kita ulik lagi nanti, termasuk kabarnya sudah boleh kampanye di gedung-gedung milik pemerintah. Nah, seperti apa? Tapi itu nanti. Terima kasih Bang Abdul Hakim, Yasmin Umar untuk Sorot 10.